betul betul. So insya-Allah pada hari ini kita akan bersama dengan Ibu Rizka untuk berbincang mengenai mengurus rumah tangga di bulan Ramadan insya-Allah. Tanpa melengah masa, saya persilakan Ibu Ustazah Rizka untuk berkongsi dengan kita. Silakan. Kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan Ibu Rizka. Ibu Rizka. Dimulai sekarang? Ya silakan. Ya. Saya teruskan silakan. Boleh juga kalau nak share screen pun boleh, tak share pun boleh. Silakan. Iya, insya-Allah nak share screen nanti. Okey. Insya-Allah. Sekejap ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikutnya yang setia dan mempertemukan kita dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf karena saya pikir untuk wanita saja, jadi saya siapkan materi sebagai wanita, nggak apa-apa. Apa pelindung wanita apa ada nih, lelaki? Iya. Tapi mungkin nanti supaya para lelaki juga boleh tahu bagaimana mendidik istri-istrinya ya, insya Allah. Ya, betul-betul nak belajar juga nih Mbak. Ya, alhamdulillah ya. Insya-Allah. Ya, alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesempatan ya untuk silaturahim lagi dengan saudara-saudari Malaysia, Hisasiburi ya, sudah lama sekali. Dulu kami cukup erat ya, alhamdulillah, tapi kemudian lama jarang lagi berhubungan ya, dan alhamdulillah sekarang bisa tersambung lagi silaturahimnya. 2 hari yang lalu juga ada beberapa teman-teman Malaysia yang datang berkunjung ya ke musola kami, dan kemudian kita sholat berbuka dan iftar sama-sama gitu, alhamdulillah. Kemarin juga ada, hari ini pun kami kedatangan. Saya ada musola dekat Hong Atsugi. Dan ya biasanya orang Indonesia, tapi alhamdulillah yang Malaysia pun ramai datang. Salam kenal untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi silaturahim kita hari ini. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Alhamdulillah, ya. Jadi topiknya tentang mengurus rumah tangga di bulan Ramadan ya. Namun ya karena saya awalnya mengira ini terkait dengan masalah perempuan, sehingga saya membuat pengantar tentang amal ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki dan wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun ya. Jadi ini merupakan prinsip kita ya, terutama kadang-kadang banyak orang yang menilai bahwa amal-amal itu hanya dilakukan oleh orang tertentu gitu ya. Sementara orang yang lain itu mereka tidak ada kesempatan untuk beramal. Padahal tak peduli dia laki-laki, perempuan, tua dan muda,
mereka akan bisa memiliki kesempatan untuk beramal dan mereka mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Lalu kemudian di sini saya ingin sekilas ya memperlihatkan bahwa peranan muslimah kita itu ada 4 hal. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai ibu, dan yang ketiga adalah sebagai pendamping suami, dan yang keempat adalah sebagai anggota masyarakat. Ini adalah peran yang harus difahami oleh seorang muslimah bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari keempat peran ini gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kalau misalnya dia dibagi 4 kotak, size-nya saja yang berubah gitu ya. Ketika kita sedang menjadi seorang ibu, size ibunya ini yang menjadi besar, yang lain mungkin mengecil. Tapi ketika kita waktu lagi tertentu, size ibunya mengecil, lalu kemudian size yang lainnya akan membesar gitu ya, dan tanggung jawab kita di sana menjadi semakin besar. Nah, di sini adalah apa saja gitu ya sebagai hamba Allah, maka 4 ini adalah hal yang minimal ya, yaitu niat, menuntut ilmu, beribadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu meluruskan niat karena Allah, semangat mencari ilmu, semangat beribadah, dan semangat untuk taat gitu ya. Ini adalah yang harus kita miliki ya sebagai yang pertama dan utama. Sehingga meskipun nanti kemudian kita dalam mengurus rumah tangga itu, kita tak boleh melalaikan peran kita sebagai hamba Allah ini. Jangan sampai kesibukan kita dengan pekerjaan rumah tangga gitu ya, membuat kita melalaikan diri dari menuntut ilmu, tak sempat lagi belajar. Apalagi yang sifatnya adalah pelajaran agama. Apalagi kalau kita kemudian tak sempat untuk beribadah, begitu ya. Ibadah-ibadahnya terlalaikan. Kita harus yakin bahwa keempat hal ini adalah hal yang harus betul-betul kita utamakan, seperti itu. Nah, baru kemudian ketika kita menjadi istri gitu ya, bahwa kewajiban kita itu ada 4, ini minimal juga, ada juga taat kepada suami, pasangan kita, dan bagaimana kita juga menyenangkan hati dan menjaga kehormatan dan harta suami, juga membantu suami. Kalau kita adalah seorang suami, maka kita juga perlu bagaimana menyayangi dan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Karena sebaik lelaki adalah orang yang dia memperlakukan istrinya dengan baik gitu ya. Dan bagaimana mereka juga saling membantu agar kewajiban satu sama lain itu bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, lalu kemudian peran sebagai ibu. Peran sebagai ibu yang tidak boleh dialihkan ya kepada yang lain adalah mengandung dan melahirkan, lalu kemudian mendidik secara keilmuan agama, merawat mental dan hati mereka, lalu merawat dan melatih kekuatan fisik anak, lalu mendidik secara keilmuan, skill untuk menjadi khalifah Allah dan menjadi teladan. Ini adalah peran ibu ya, 6 peran ibu yang perlu kita setting di mindset kita gitulah. Maaf sebentar ya, ada yang masuk. Mohon maaf ada interupsi. Nah, ini adalah hal yang perlu ada dalam diri kita sehingga bagaimana kita melakukan hal ini dengan sebaik-baiknya gitu ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita menjadi seorang suami gitu ya, ketika istri kita mengandung dan melahirkan, maka apa yang bisa kita lakukan adalah menolongnya agar pekerjaan itu menjadi tidak berat gitu ya. Karena ini adalah sebuah kepayahan yang sangat-sangat berat gitu ya. Bagaimana seorang suami memiliki skill, maaf ya. Nah, bagaimana kemudian istri itu disenangkan hatinya, dibantu, karena kandungan yang semakin berat itu akan sangat memayahkan dia, akan sangat menyusahkan. Bagaimana hatinya itu disenangkan dan dibantu pun setelah melahirkan. Nauzubillah min dzalik ya, ada kasus misalnya orang yang setelah melahirkannya dia
baby blues dan sebagainya, itu mereka semua harus ditolong seperti itu, disenangkan hatinya, diperbaiki gitu ya, kondisi mentalnya. Lalu kemudian mendidik secara ilmu agama, merawat mental dan sebagainya juga adalah sebuah kebutuhan. Yang berikutnya adalah peran di masyarakat. Ini adalah peran secara umum, insya Allah tidak akan terlalu dibahas ya, hanya saja ini sekilas saja bahwa selain kita tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban kita dalam masyarakat ketika kita menjadi seorang individu muslim ataupun muslimah gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan mengurus rumah tangga ini? Yang pertama adalah kewajiban yang paling besar di sini adalah bagaimana kita berusaha mendidik anak-anak kita untuk benar dan bahagia. Apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Bagaimana kebahagiaan ini adalah mengkondisikan mereka untuk menyukai dan menikmati Ramadan. Menikmati dan mengkondisikan mereka untuk menyukai dan menikmati Ramadan dengan apapun yang kita bisa gitu ya, seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mereka? Bagaimana menghadiah mereka, bagaimana melakukan mereka dengan yang baik, mempersiapkan kegiatan-kegiatan, activity-activity yang akan membuat mereka itu menyukai Ramadan gitu ya. Lalu kemudian selain bahagia, mereka juga harus benar gitu ya. Membangun kebiasaan, maksudnya di sini, atau kefahaman dalam mereka itu beriman, beribadah untuk membimbing mereka menjadi generasi bertakwa. Kenapa bertakwa ini di-highlight di sini? Karena dia adalah merupakan tujuan dari diwajibkannya kita semua berpuasa. Di bulan Ramadan ini, ibadah yang paling utamanya adalah berpuasa. Sehingga takwa ini menjadi sebuah tujuan akhir yang harus kita capai, dan juga dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar keluarga kita menjadi generasi yang bertakwa? Kita membuat sebuah bi'ah atau kondisi untuk anak-anak dan keluarga kita dalam beribadah itu agar semakin baik dan semakin baik gitu ya, seperti itu. Misalnya dalam kegiatan tarawih, atau mungkin berbuka puasa atau sahur dan sebagainya, dijadikan momen gitu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa benar dan bahagia ini dipasangkan gitu ya? Happy and righteous gitu ya, bahagia dan benar. Kenapa? Karena ada orang yang dia itu seolah-olah menapaki kebenaran, tapi dia nggak happy. Hatinya nggak ada di sana. Dia tidak merasa senang dan nyaman di sana. Dia terpaksa. Atau ada orang yang dia bahagia, tapi jalannya itu bukan jalan yang benar. Happy go lucky gitu ya. Dengan kemaksiatan, nauzubillah min dzalik, dengan yang hura-hura, dengan yang lalui, yang sia-sia, tak ada makna, tak berfaedah dan seperti itu. Dia bahagia, tapi tak ada maknanya gitu. Kita ingin agar anak-anak kita, keluarga kita itu punya ini, punya apa? Bahagia dan benar gitu ya, seperti itu. Sehingga mengkondisikannya seperti itu. Nah, ketika kita merasa yakin yang tadi ya, ada kewajiban, ada tugas, kita pahami, ada mindsetnya. Kemudian ketika kita melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan itu pun, kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita melakukannya dengan sesuatu hal yang bisa menjadi bagian dari upaya membuat mereka itu benar dan bahagia itu tadi gitu ya. Bagaimana suasana di rumah itu dibuat menyenangkan, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kita berusaha membangun diskusi gitu ya dengan anak-anak, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan rumah gitu ya di dalam keluarga ini sendiri, bagaimana kita mengaturnya? Tentu saja di sini juga harus dilakukan strategi-strategi gitu ya, bagaimana suami dengan istri bekerja sama mengatur sedemikian rupa agar program-program yang ingin mereka lakukan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, saling tolong menolong antara suami dengan istri gitu ya, seperti itu, saling mensupport.
Ya. Ada banyak orang yang menginginkan dirinya menjadi superwoman, atau mungkin kalau laki-laki ya Superman gitu ya. Ingin apa-apa tuh kuat dan sendiri gitu ya. Padahal di dalam Islam itu ada banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mewakilkan dirinya menjadi kami gitu ya. As gitu ya, watashi tachi. Di sana kenapa gitu ya? Karena memang yang ingin kita bangun adalah super team. Bagaimana keluarga kita itu menjadi tim yang tangguh gitu ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada main yang paling utama gitu ya, bagaimana kita bergantung kepada Allah, lalu kemudian kita berusaha ikhtiar dengan maksimal gitu ya, doing your best seperti itu, lalu mengenali diri, ini juga penting ya, knowing your own capacity misalnya, tahu bagaimana ininya, kalau tak boleh masak misalnya, apakah mungkin harus dibantu, apakah harus belajar, atau saya bisa sampai sini, dan juga mengenal diri-diri dari anggota member keluarga kita. Oh, anak 1 tahun sudah boleh disuruh untuk mengambilkan tisu misalnya. Oh, anak 3 tahun sudah boleh diminta untuk mengembalikan barang ke tempatnya. Oh, yang sudah 7 tahun sudah boleh jemur baju gitu ya, laundry dan sebagainya. Ini dikenali apa sih kemampuan dari setiap anggota keluarga gitu ya, untuk kemudian mereka bekerja sama melakukan pekerjaan rumah gitu ya. Sudah bukan zamannya lagi semua pekerjaan itu dikerjakan oleh ibu, tapi kita harus bekerja sama gitu ya, seperti itu. Sementara ibu akan lebih banyak dalam support batin. Kadang-kadang ada ibu yang dia terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah, dengan pekerjaan yang lainnya, sehingga dia lupa untuk menjadi sahabat dari anak-anaknya yang mungkin sangat butuh teman untuk bercerita gitu ya, seperti itu. Terus belajar dan mengembangkan diri. Mungkin tak boleh buat ini, bisa belajar. Tak bisa ini, boleh belajar, dan sebagainya gitu ya. Lalu buat kerjasama, dan selalu membuat evaluasi gitu ya. Apa yang sudah bagus atau tidak dengan cara seperti ini. Apakah oke tak dengan cara seperti ini, dan sebagainya gitu, kita komunikasikan. Dan juga kita boleh mendengarkan apa pendapat dari pasangan kita. Apakah kita ada salah di sini, salah di sana, apakah ada yang harus diperbaiki, dan sebagainya gitu ya. Jangan terlalu percaya diri bahwa apa yang kita lakukan itu sudah yang terbaik gitu ya, seperti itu. Ini terkait dengan prioritas dalam memilih dan memilah urusan ya, mana yang harus didahulukan dan sebagainya. Skala prioritas ada juga ya ini untuk pekerjaan-pekerjaan ini seperti itu. Ya, insya Allah ini saja mungkin sharing dari saya. Selanjutnya saya ingin ada tanya jawab saja agar mungkin bisa lebih terarah. Dan saya takut kalau saya bicara terus nanti ada bahasa-bahasa yang tak boleh difahami dengan bahasa Indonesia. Jadi lagi bagus kalau mungkin tanya jawab saja. Ya, silahkan. Okey, terima kasih Ibu Rizka, perkongsian yang baik ya. Macam mana bahagia dan benar, macam mana untuk menjadi super team dan sebagainya ya. Jadi saya buka soalan kalau ada daripada penonton ya. Memang kita target perkongsian kita ni very short saja, dalam 30 minit macam tu saja, untuk mencari poin-poin yang penting lah yang boleh kita manfaatkan. Saya rasa walaupun pendek, pengisian hari ini banyak yang kita boleh dapat jugalah insyaAllah. Jadi saya buka kalau ada persoalan daripada ibu-ibu, bapa-bapa di yang kebanyakan ini dari Malaysia ni. Silakan kalau ada yang bertanya Ibu Rizka. Ibu Rizka dah berapa tahun ni Ibu di Jepang ni? 18 tahun. 18 tahun. Sudah ada di Jepang 18 tahun dan anaknya 5 ya? Iya. Sama-sama ya. Okey, saya suaminya Mas Wida. Masya Allah. Okey. Ada soalan? Mungkin kita tak banyaklah satu atau dua soalan je. Ibu ada soalan ni, boleh kongsikan jadual harian. Macam mana agaknya jadual harian tu? Bukan. Iya, kalau jadwal harian mungkin biasa saja ya untuk Ramadan ini, semuanya sama ya. Mungkin dimulai dari kita
bangun untuk menyiapkan sahur ya, jam 2.30 biasanya alarmnya bunyi, lalu kemudian menyiapkan sahur dan kasih gohobi ya, gohobi apa sih, present ya untuk anak-anak. Biasanya ice cream ya, karena mereka itu senang ice cream, mereka biar bisa bangun gitu ya untuk bangun sahur. Alhamdulillah anak-anak mulai berlatih puasa semenjak mereka TK. Awalnya setengah hari, lama-lama boleh puasa penuh gitu ya, seperti itu. Lalu bangunkan setelah masakan siap, bangunkan mereka untuk sahur. Lalu kemudian kita sholat berjamaah dan berzikir bersama ya. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 4 ya, mulai subuh ya, jam 4 kurang. Di kami ini 449 ya, 349. Lalu kemudian setelah itu zikir, ngaji, kalau mengantuk tidur lagi, kalau tidak mengantuk boleh lanjutkan dengan buat pekerjaan yang mungkin harus dipekerjakan ya. Kami ada tadarus online biasanya jam 5 pagi dengan teman-teman sesama Indonesia. Buat seperti itu, lalu kemudian siapkan anak-anak untuk perlengkapan untuk mereka pergi sekolah, karena kebetulan sekolahnya cukup jauh ya di di UI, jadi harus pergi awal ya, mereka masuk jam 9 tapi harus naik ke Densha. Lalu kemudian saya pun pergi bekerja mengajar. Nanti pulangnya sudah bagi tahu siapa yang bertugas masak nasi dan sebagainya. Jadi sore-sore sampai rumah itu tinggal masak lauk saja. Nasinya sudah disiapkan oleh anak-anak. Kalau misalnya libur, bisa siapkan juga anak-anak itu sudah mulai dilatih untuk buat makanan sederhana ya, untuk takjil. Takjil namanya di Malaysia. Snack-snack ringan itu untuk pembuka puasa. Itu biasanya sore-sore seperti itu. Jadi sebulan sebelumnya itu sudah dibuat schedule ya untuk takjil, apa saja yang anak-anak itu mau, iftar ringan. Apa yang anak-anak itu mau mereka boleh buat, ada cake, ada apa. Waktu mereka masih kecil saya buat sendiri, setelah mereka makin besar saya buat dibantu mereka. Sekarang mereka sudah betul-betul besar, anak saya paling kecil sekarang sudah kelas 2 SD, jadi saya boleh delegasikan penuh itu sama mereka, saya tinggal buat menu yang berat saja, seperti itu. Lalu kemudian setelah itu ya siap-siap untuk sholat isya dan tarawih, seperti itu. Nah, pekerjaan yang lain seperti beres-beres, laundry, dan sebagainya, kami bagi-bagi ya. Jadi ada hari-hari atau jam-jam kerja bakti yang mana saya cuci baju, nanti yang sentaku hosi jemur-jemurnya itu dilakukan anak nomor 2 misalnya. Terus yang nomor berapa dia buat nasi, terus ada yang cleaning untuk kitchen dan sebagainya, seperti itu. Jadi dikasih tugas, ada kewajiban-kewajiban masing-masing seperti itu. Itu mungkin ya, terus sisanya ya tarawih seperti biasa, terus tidur. Rasanya tak banyak yang beda dengan teman-teman yang lain ya, seperti itu. Kalau hari libur ya mungkin ya kadang mengisi pengajian dan sebagainya, seperti itu. Iya, itu aja sih. Terima kasih atas perkongsian. Menarik juga tu sebenarnya, super team tu Ibu. Saya ni anak lelaki ramai. Jadi awal-awalnya lelaki nak disuruh pun mencabar juga ya. Anak saya pun 4 laki-laki. Oh, 4 laki-laki. Macam mana jadi memang perempuan 1, iya. Jadi yang pandai memasak pun anak ketiga laki-laki. Oh, diajar oleh ibu ke atau memang dia minat itu? Dia diajarkan, jadi pertamanya memang acak-acak kan. Mereka senang, anak kecil itu semua senang ikut ibu kan sebenarnya. Nggak ada yang namanya minat memasak, itu belum ada. Tapi terus ya biarin aja, kita tutup mata lah, habis itu tepung bersebar-sebar, air tumpah dan sebagainya, tutup mata dulu gitu. Terus kalau buat roti itu pun gendut, penjol kan, tak boleh sama size-nya, itu biarin aja. Nanti lama-lama mereka boleh buat ini. Jadi masa kecil itu nggak dilarang untuk ikut serta. Mereka pikir itu nendo gitu ya, padahal adonan roti seperti itu ya udah biarin. Nanti lama-lama udah ini. Nah, pas udah besar
mulai kelihatan yang ini minatnya bersih-bersih. Jadi ada juru bersih-bersih sampai kompor pun dia boleh bersihkan. Ada yang sukanya ngepel, ada yang sukanya basuh piring seperti itu. Nah, ya udah disesuai dengan kesukaan masing-masing. Jadi saya suka tanya, nak nasi atau mau jemur baju, mau lipat baju atau yang jemur. Itu kadang mereka pilih sendiri yang mereka suka. Selain kewajiban utama seperti itu. Ada specialty masing-masing lah ya. Iya, pas sudah Oh. membesarnya itu. Tapi tetap diajarkan juga yang lain-lainnya ya, meskipun nggak terlalu suka, tapi sekali-sekali dibuat rotation lah. Nih jangan ini terus gitu ditukar. Yang biasa masak nasi nanti boleh jemur baju, yang biasa bersih-bersih nanti boleh masak seperti itu. Karena skill mengurus kerumah tanggaan itu dia tak pandang laki-laki perempuan, dia adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Hanya saja ada masa-masa mungkin kita tak boleh kerjakan sehingga kita perlu delegasikan kepada yang lain. Tapi kemampuan itu harus punya. Karena kalau misalnya ibunya sakit atau mereka merantau kemana, kan pusing ya nanti. Atau mungkin nanti kalau dia tak tahu betapa susahnya mengerjakan ini, sudah besar nanti dia tak bantu istrinya, misalnya kan, anak laki-laki. Padahal suami yang dia pandai membantu istri itu adalah suami yang seperti Nabi Muhammad SAW yang paling sayang sama keluarganya. Jangankan ini kan jahit baju aja Rasul jahit baju sendiri gitu ya, seperti itu. Dan beliau selalu membantu pekerjaan rumah istrinya. Jadi nggak dibedakan laki-laki dan perempuan, semua harus pandai bekerja dalam rumah. Meskipun saya sendiri nggak pandai ya, maksudnya saya sendiri tak pandai, cuman ya belajar untuk melakukannya seperti itu. Okey, terima kasih Ibu. Motivasi jugalah kepada para suami ni. Saya bila kata buat jahit baju, lipat baju, Allah, lemah betul memang fail lah. Apatah masak, apatah lagi memang Tapi tak boleh. masak oke kan? Oh, saya masak telur boleh lah. Masak air. Tanak nasi sikit-sikit itu pun kadang-kadang keras lah. Okey, Tapi jadi untung nggak disimpan rice cookernya di kompor kan? tidak ada semua. Okey, jadi alhamdulillah saya buka lagi, mungkin kalau ada soalan, kalau tak ada kita boleh habis di sini. Ada lagi nak bertanya ya. Ibu dah 18 tahun ya di Jepun, anak pun ada 5 macam tadilah. Kita pun dapat perkongsian lah delegation macam mana. Ini ada apa-apa lagi yang bujang pun boleh tanya kalau ada apa-apa. Ada yang bujang kah? Ada juga yang bujang sini. Masya Allah. Ada lagi persoalan? Okey, ada soalan. Mbak Rizka, apa nasihat untuk ibu dan bapa yang rasa Jepun ini Yang rasa ini saya bacakan apa nasihat untuk ibu dan bapa yang rasa Jepun ni makin besar anak makin terasa susahnya nak membesarkan anak-anak Muslim. Okey. Macam mana? Maknanya kita ada anak tapi makin lama anak tu pun dah membesar makin susah lah sebab nak sebagai seorang Muslim ni. Apa pandangan ibu sendiri? Iya, ini memang merupakan tantangan terbesar kita ya sebagai orang yang anak-anaknya lahir di negeri minoritas seperti ini. Saya juga merasakan sekali ya bagaimana perjuangannya luar biasa gitu ya. Untuk banyak hal ya, terutama dalam membangun keimanan ya kepada anak-anak. Kalau saya sih boleh kasih nasihat, yang terbaik itu adalah memberikan biaya terbaik untuk mereka. Kalau tinggalnya di dekat Tokyo dan sekitarnya, kirim mereka ke sekolah Islam. Itu adalah yang terbaik. Saya ingin share video ya tentang Ramadan di sekolah kami. Ini waktu anak-anak masih di sekolah Jepang ya. Jadi anak saya itu sebelumnya mereka sekolah di sekolah Jepang, dan ketika berpuasa itu mereka ditemani di perpustakaan untuk berpuasa. Saya merasakan sendiri ya bahwa anak-anak ini sebenarnya mereka tak ingin menjadi anak-anak yang nggak soleh gitu ya, akan tetapi rasa sedih mereka ketika mereka ada di sekolah Jepang itu terlampau kuat gitu ya. Mereka menjadi orang yang asing. Berpuasa sendiri, sholat sendiri. Meskipun kita tampak mereka itu kelihatan senang, sebetulnya kesedihan itu ada gitu ya, seperti itu. Nah, sebagai keluarga kita upayakan untuk mensupport mereka, menyenangkan hati mereka dan mendengar keluh kesah mereka gitu ya. Jangan sampai
karena Islam itu datang mungkin dari keluarga gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian di mereka activity juga kan normal ya di sekolah ya, harus undokai dan sebagainya meskipun dalam kondisi sedang berpuasa gitu ya. Lalu kemudian pergi ke masjid yang jauh dan sebagainya gitu ya. Ini juga dialami gitu ya, seperti ini. Tapi kita harus mendekatkan mereka ke tempat-tempat ke tempat-tempat di mana mereka ini dekat dengan lingkungan teman-teman Muslim, sehingga mereka tidak merasa sendiri gitu ya di sekolah dan sebagainya. Lalu kemudian di rumah dijadikan sebagai pusat ibadah ya, bagaimana rumah ini kita ajak mereka untuk sholat berjamaah dan sebagainya untuk lebih mengenal Allah. Terutama itu sebenarnya fokus main kita adalah hati mereka ya. Hati mereka itu dibuat mereka itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ibadah dan yang lain-lainnya. Tapi yang namanya ibadah harus tetap menjadi target dan juga kebiasaan. Nah, ini saya ingin share, mungkin ada yang pernah lihat ya video ini video lama. Saya belum punya video yang baru ya. Jadi ini masih video lama. Mudah-mudahan internetnya cukup baik. Sepertinya agak ini. Agak susah ya. The students in the Japanese schools in Ramadan, for them it's just like any regular days. Nothing special at all. They wouldn't feel that there is a Ramadan, there is a Eid, there is a time to pray. Allah subhanahu wa ta'ala, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, it's quite difficult for them. We want all the students to get the experience to do like the Prophet ﷺ did, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Ini program itikaf di sekolah ya, jadi anak-anak menginap di sekolah untuk belajar berdoa, belajar sholat dan sebagainya. Lalu sahur bersama-sama, mereka juga siapkan bersama-sama. يا مرحبا زين الشهور رمضان. We pray that the student will wholeheartedly feel the spirit and understand the meaning of Ramadan. I think Ramadan this year is very fun, the best Ramadan I've ever had. May Allah grant and bless our student with taqwa, and they will be a distinguished person in the future, inshallah. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah, Allah. Ini 2019 ya, itikaf di sekolah, masih ramai seperti ini juga. Alhamdulillah. Kenapa saya bercerita tentang ini ya, tentang sekolah ini, karena peran anak-anak itu
mereka sangat membutuhkan teman gitu ya. Dan kita sebagai ibu memang atau orang tua, tugas pendidikan anak itu ada pada kita gitu ya. Akan tetapi waktu kita dalam menemani mereka itu terbatas. Ketika mereka pergi ke sekolah dan kemudian pulang dengan sekian jam mereka berada di sekolah itu, ada banyak sekali value-value yang mereka tangkap gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan. Jadi kalau memang memungkinkan kondisi mungkin dekat Tokyo dan sebagainya ya, masih di sekitarnya, bisa untuk mengirim mereka ke sekolah Islam. Ada orang-orang yang dia menempuh jarak sampai 2 jam ya, dari Chiba ke sekolah gitu ya. Awalnya dia tak nak pakai jilbab, bahkan dia malu menjadi seorang muslim. Tapi karena ibunya menyuruh dia pergi, akhirnya dia pergi. Pelan-pelan dia pakai jilbab di jalan. Jadi pertamanya Eki dekat sekolah, lama-lama sampai kemudian dia berani mengenakan jilbab di depan ayahnya yang mu'alaf Jepang ya, yang belum paham Islam. Dan ayahnya sangat menentangnya, tak bicara sama dia dan sebagainya. Ada kasus yang lain yang anak itu dia tak suka, tapi kemudian ketika mereka terus belajar dan merasakan sendiri seperti apa sih akhlak Islam sebenarnya. Karena Islam tidak pandang harta, tidak pandang materi, semua adalah bersaudara, mau hitam kulitnya, mau keriting rambutnya, mau putih kulitnya, mau pirang warnanya, rambutnya, dan sebagainya, dalam Islam itu adalah saudara. Sehingga kemudian hatinya tersentuh gitu ya, yang awalnya mukanya masam, lama-lama dia boleh acap assalamualaikum dengan senyum yang sangat manis gitu ya, seperti itu. Ada yang datang sudah SMA kelas 1 tak boleh baca alif batasa, bacaan sholat tak ada yang tahu, lalu kemudian dia belajar alif batasa sampai bisa mengaji dan kemudian belajar untuk sholat. Ada banyak hal gitu ya, dan itu tidak terlalu berat karena mereka melihat ada teman-temannya seperti itu. Jadi kalau saya tanya, nah, apa yang bikin kamu bahagia? Mereka bilang, kami bisa berpuasa dengan teman-teman. Kami bisa sholat dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau jauh posisinya di luar kota dan sebagainya? Carilah teman-teman yang mirip, bangun visi yang sama terkait dengan masalah pendidikan anak. Mungkin tetangga-tetangga atau apa, buat program bersama, piknik bersama dan sebagainya. Kita tak boleh hanya egois memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus pikirkan anak-anak kita dan memberikan mereka juga sama seperti kita yang butuh teman. Anak-anak juga butuh teman gitu ya. Buat program-program dengan mereka, informal tak apa-apa. Yang penting buatlah mereka itu merasa bahwa mereka tidak sendirian. Ada banyak teman-teman muslim yang lain. Dan yang terakhir, ini adalah senjata utama kita, doa ya. Doa dan ikhtiar. Kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan kesabaran ya dalam mendidik mereka sehingga mereka betul-betul menjadi qurrata a'yun dan muttaqina imama gitu ya, pemimpin orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih belajar terkait ini, PR-nya masih sangat banyak ya, tapi ya pelan-pelan insya Allah sama-sama diinikan. Terima kasih Ibu Rizka dengan perkongsian tadi. Itulah sebab itulah kita pun nak bersilaturahmi juga ni balik dengan orang-orang Indonesia ya, supaya kita serumpun mudah ya, terutama sekali anak-anak ya. Macam kami pun ada anak-anak yang sudah remaja. Tu senang juga kalau dapat bertemu insya-Allah dengan anak-anak Indonesia juga insya-Allah. Ada program online kalau nak ikutan. Saya ini kan buat Akila Academy. Nanti kalau nak join silahkan join. Itu tiap hari Sabtu pertama dan ketiga. Online programnya. Untuk remaja ya? Remaja, iya. Jadi ada grup putra dan grup putri dalam Nihongo. Oh, dalam Nihongo. Iya, dalam kita Nihongo. Sharekan jugalah insya-Allah. Insya-Allah nanti kita boleh tengok. Ini. Memang saya jarang upload di Facebook karena satu kali pembukaan daftar udah gitu. Jadi mereka langsung semacam kelas ya, jadi continue. Tapi di situ seringkali ada ungkapan-ungkapan, ada yang dia sedih, temannya tak nak main sama dia karena dia beda bangsa, bukan orang Jepang, seperti itu. Nah, mereka boleh cerita itu dengan teman-teman mereka, dengan guru mereka aja udah menghibur gitu ya. Sementara mereka pulang ke rumah mungkin orang tua ngelihat ini anak macam tak sopan, mana senyumnya, padahal dia lagi resah gitu kan. Tapi tak boleh bilang sama orang tuanya karena nanti kalau dia bilang
dianggap anak nakal gitu kan. Kenapa kamu ngerasa nggak suka sebagai anak Indonesia, sebagai anak Malaysia gitu. Padahal itu memang liku-liku yang terjadi gitu ya. Jadi silahkan kalau ingin join nanti bisa ikutan, akan dimulai lagi setelah Ramadan insya Allah. Ada banyak program kami untuk anak-anak ya yang belum boleh ke sekolah Islam, kita coba buat online dan program-program yang lain. Ada juga camping, ada mabit nanti ya insya Allah kalau pandemi sudah selesai bisa diadakan lagi. Kami agak offline ini memang agak ditiadakan karena memang kendala seperti itu. Insya Allah nanti bisa dikongsikan Insya Allah. program-programnya. Okay, jazakumullah khair, jazakillah Ibu Rizka. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada para pendengar pada hari ini. Jadi cukuplah untuk program siri kuliah Ramadan kita. Kita dalam lebih kurang macam inilah 1 hingga 1.40 kita mula berbincang dan sebagainya ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Rizka dan yang hadir. Sama-samalah kita manfaatkan Ramadan bukan sahaja untuk kita sebagaimana yang Ibu Rizka cerita, untuk anak-anak kita juga, generasi Muslim akan datang di generasi Muslim for the future lah di Jepang ini insya-Allah ya. Jadi untuk minggu depan insya-Allah dirancangkan sebenarnya ada program juga bersama dengan profesor berkenaan dengan psikologi dan sebagainya. Selepas tu next week selepas tu pula kita akan cadang ada program jemput orang Jepang jugalah, berkongsi bagaimana Islam di sinilah dari perspektif orang Jepang sendiri. Jadi kalau yang hadir insya-Allah boleh kesempatan jumpa lagi di minggu-minggu akan datang. Okey, terima kasih Ibu Rizka, terima kasih kepada semua. Kita habis hari sekarang insya-Allah ya. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Ya. Pamit ya. Ya, silakan.